untuk membentuk menyatukan seluruh semeton yang ada di Sumatera Selatan Pasak. ini ya. Semeton Pasak niki sama apa berbeda, baik dari kajangnya, dari tirta pengentas yang lain. Om Swastiastu, halo pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda. Channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemirsa, kali ini kami mengunjungi Pura Agung Ratu Pasak yang terletak di Desa Tegal Besar, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari DGS TV. Pemirsa DGS TV Lovers, pada awal berdirinya pura ini di tahun 2006 hanya beranggotakan 11 kepala keluarga. Namun menurut penuturan Jero Mangkuririn selaku pemangku pura ini, saat ini telah berkembang menjadi 80 kepala keluarga yang terdiri dari 35 panti Dadya Agung yang tersebar di 12 kabupaten dari 17 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Luas lokasi yang dimiliki pura ini seluas 50 kali 50 meter yang pada masa itu dibeli dengan harga 15 juta rupiah. Nah, pada tahun 2009 mulailah dilakukan pembangunan Turus Lumbung dengan menggunakan carang dap-dap atau cabang kayu dap-dap. Setelah terbangun Turus Lumbung, banyak semeton Pasak yang bergabung menjadi pengempon pura. Pembangunan pura ini tak lepas dari peran I Ketut Budiasa yang aktif menggali dana dari berbagai sumber sehingga pembangunan pura bisa terwujud. Kemudian pada tahun 2011 terkumpullah dana sekitar 27 juta rupiah yang kemudian dibangun 5 buah pelinggih, yakni Penglurah, Meru Tumpang 3, Padmasana, Pepeli, dan Manjangan Seluang. Pembangunan pelinggih-pelinggih tersebut selesai dalam waktu 1 tahun dengan pengempon yang bertambah menjadi 40-an kepala keluarga pada saat itu. Pada tahun 2013 dilakukan upacara melaspas dan mendem pedagingan yang dipuput oleh Sulinggi Ida Pandita Empu Nabe Jaya Satwikananda dari Griya Gaga Taman Bali, yang mana pendanaannya dibiayai sepenuhnya oleh Mahagotra Pusat yang secara langsung datang ke pura ini dan sekaligus mengukuhkan kepengurusan Mahagotra Pasak Sana Saptaresi Sumatera Selatan serta mengangkat Jero Mangkuririn sebagai pemangkunya. Pemirsa, pada saat ini pesemetonan Pasak di Sumatera Selatan sudah mencapai 80-an kepala keluarga. Bisa dibilang perkembangan umatnya sangatlah pesat. Nah, pemirsa DGS TV yang budiman, itulah informasi yang dapat kami himpun mengenai perkembangan umat Hindu dari Desa Tegal Besar, Kecamatan Blitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi Sami Rahayu, Jayalah Hindu Nusantara. Om Santi 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 Om. Pemirsa DGS TV dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah berada di Pura Agung Ratu Pasak di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada saat ini saya sudah bersama dengan Juru Mangku dan Ketua Mahagotra Provinsi Sumatera Selatan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang niki Mangku. Rahajang moali. Sapun api gatre niki. Astong kare. Cek. Nah, Mangku, ini kan puranya luar biasa besar. Kapan mulai dibangun nih, Mangku? Awal cerita latar belakangnya pura niki karena mengingat di daerah Sumatera niki semeton, khususnya semeton Warih Pasak niki make di samping niki juga untuk tingkat ekonomi pada waktu itu kami tidak mampu untuk melaju ke Bali untuk tangkil tiap tahun sekali, makanya kami di sini semeton yang ada di sini berinisiatif untuk mendirikan pengayengan yang di Bali untuk di Sumatera Selatan. Nah, pada awal itu di tahun 2006
kami mengumpulkan semeton yang terkumpul ada 11 orang Tahun 2006. 2006 dengan tertatih-tatih yang bersama semeton yang 11 itu merangkul semua semeton, kita continue door to door untuk mengajak ikut bersama dalam pembangunan pura ini. Nah setelah itu kita mengadakan pertemuan. Setelah diadakan pertemuan, makanya kami inisiatif bersama semeton itu semua untuk memilih tempat. Nah, Stungkare di sini dulu kita punya pilihan dan ada yang mau menjual. Waktu itu masih berharga 15 juta. 15 juta. Nggih. Lokasi niki. Nggih, lokasi Ini berapa niki. luas lokasi niki? Luas lokasi niki 50 kali 50. Nah, setelah itu kita sudah beli lokasi ini, baru kita mengadakan perembugan. Memang kontinu rutin kita mengadakan perkumpulan karena mengingat kita baru di sini. Kita adakan pertemuan-pertemuan. Nah, udah itu tahun 2009, karena dari 2006 sampai 2009 kita masih mendata dan merangkul semeton karena prosesnya sangat lama yang namanya membentuk merangkul semeton daripada kita membangun fisiknya kan gitu demun. Dari 2006 sampai 2009 baru kita mendirikan Terus Lembung, Kari ngangge Carang Dadap gitu. Nah setelah itu masuklah lagi semeton-semeton yang termasuk Pak Mahagotre ini. Beliau juga ikut dalam rombongan yang 9 itu, ikut ngerintis 11 orang itu Jero Mangkuling Sirtiang. Nah beliau yang berperan di sini, beliau yang lobby minta dana ke sini, dia yang ikut akdil dalam waktu itu. Beliau inilah yang paling energik untuk mencari donatur untuk pembangunan di sini. Nah Stungkare berhasil, beliau dapat dana dari sana dari sini, entah yang juga tidak tahu caranya bagaimana, karena itu adalah background beliau, mungkin tahu linknya untuk di sana. Nah Stungkare beliau dapat. Nah di sini disampaikan kepada semeton. Nah tahun 2000 pertama 2011 kita ada dana kalau nggak salah 40-an ge. 27 waktu itu. Nah Stungkare karena berkat kegigihan semeton, ingin semangatnya luar biasa untuk memiliki suatu perahyangan, ngayahnya juga sangat luar biasa. Dengan dana 27 itu kita membangun bisa dari 5 bangunan. Yang pertama Pengelurah, Meru Tumpang 3, Padme Sana, Pepele, sama Menjangan Seluang. Nah setelah itu pembangunan itu berjalan sekitar 1 tahun. Nah Stungkare tahun 2012 sudah selesai dan kita waktu itu berembuk lagi sama semeton. Kalau nggak salah waktu itu masih sekitar 40-an anggota peserta. Oh, mungkin tahun berapa itu tadi? 2012 sudah mencapai 40. Nggih, 40. Dari yang 11 nggih. 11 kakak. Nggih, yang 11. Tahun 2006 nih Nggih, 2006 yang rintis itu. Nah, tahun 2012 sudah sekitar 40 anggota. Nah, setelah itu selesai pembangunan ini tahun 2012, nah kita merebut lagi sama semeton inisiatif karena dana yang 27 itu masih tersisa karena di sini kan sistemnya kita gotong royong ayah bersama. Kebetulan semeton juga ada yang bisa di bidangnya untuk ngukir segala macam. Nah, ada yang tersisa. Nah, dengan tersisa itu kalau nggak salah waktu itu masih 12 juta nggih. Nah, masih 12 juta kembali lagi seperti semeton ini menyerahkan kepada Pak Ketut sebagai Ketua Mahagotre untuk menindaklanjuti dengan dana yang segitu. Nah, Stungkare beliau juga begitu antusias, beliau ya yang jadi perpanjangan tangan untuk semeton lalu lalang ke Bali untuk berkoordinasi dengan Mahagotre Pusat. Nah Stungkare tahun 2013 Pak nggih. Tahun 2013 melaspas mendem pedagang pertama yang dipuput oleh ide Pandita Empu Nabe Jayu Satwikananda dari Geria Gaga Taman Bali. Nah kebetulan juga pada waktu itu sekali pendekan Pak Ketut ini semua dana
dibiayai oleh Mahagotra Pusat. Bahkan pada waktu itu langsung Ketua Mahagotra Pusat dari Bali datang turun ke lapangan untuk meninjau di sini. Mahagotra dari Jakarta juga Pak Tun. Nah, datang ke sini Dawadu itu waktu melaspas itu juga sekaligus pembentukan kepengurusan Mahagotra untuk di Sumatera Selatan. Dan waktu itu juga tiang dibaptis atau diwenten untuk ngayah driki kan teh. Nggih, tahun 2013 niki. Nah, berarti sampai dengan tahun niki berapa kakak? Sekarang sampai tahun 2022 niki sudah mencapai 80-an kakak. 80 kakak. Berarti perkembangannya sangat pesat nggak dibilang Pak nggih. Nggih hastung kare. Niki kan masih banyak tiang lihat bangunan-bangunan yang belum selesai. Tapi manten niki yang belum selesai. Kalau bangunan masih banyak lah bangunannya, yang jelas balik piasan belum, balik kekol belum, pagarnya juga belum. Artinya yang nampak-nampak masih penyengkernya juga belum, keadaan masih seperti itu. Yang penting untuk balik kekol, balik gong belum. 2002 ini rencana pagar niki dulu supaya tanahnya tidak longsor, kemudian air-air ini tidak masuk ke pulau di luar niki. Terus sama apa namanya piasan. Dua itu. Untuk tahun 2002 ini, 22 nih. Target 2020 bulan 9 nanti mungkin sebulan lagi akan mungkin. Karena tukang-tukang mungkin lagi ada borongan, tukang-tukang yang di sini kan jadi selesai, sudah sepakat selesai nanti kita adakan khusus di kelanjutannya niki. Nah mungkin kalau indek pelinggih niki berapa pelinggih sudah di Mandala Utama niki? Kalau pelinggih utamanya itu ada 5. Yang pertama itu Padmasana, yang kedua Miru Tubang 3, Linggih Triperuse, Kawitan, Pengulura, Pepelik, sama Menjang Seluang. Nah, niki jero mangku. Kalau indek umat deriki sebenarnya tahun berapa mulai masuk ke daerah niki? Napi wasanya Belitang ya, Belitang 2. Beda-beda nih Pak. Kalau di Dharma Buana itu tahun 57 sudah. Tahun 57 sudah ada di sini. Kalau Jero Mangku sendiri tahun? Kalau di sini dulu bukanya tahun 79 katanya tinggal besar ini. Nah kebetulan tiang tahun 90 baru ke sini. Tiang pindahan dari Lampung. Napal, Sidoarjo, Sidomulyo, nggih, Balu Neraga dulu nggih, Seragi nih ke Pak. Nggih. Wenten malih yang ditambahkan mungkin Ketua Mahagotra mau ditambahkan? Suksma apa yang disampaikan Jero Mangku tadi memang betul sekali. Tentunya yang sebagai Ketua Mahagotra memang sebenarnya sudah banyak pura-pura pasek yang ada di Sumatera Selatan. Awalnya sudah berdiri lebih megah, lebih cukup dari ini. Ada beberapa pura dadia kalau tidak salah. Panti dadia itu 35 tempat di 9 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Tetapi mengingat sebenarnya konsep pemersatu itu ditunggu sebenarnya oleh umat, tapi tidak ada tokoh yang bisa seperti itu kan, karena ditunggu Satrio Peninggitnya sebenarnya. Tapi waktu itu Tiang sempat berpikir untuk membentuk menyatukan seluruh semeton yang ada di Sumatera Selatan ini, ya Pasak khususnya, Saptersi ini, maka sempat yang pertama ketemu Ida Pandita Empu Acarananda ketika beliau berkunjung ke Buku Timur, tepatnya di Batu Marta, yang koordinasi minta petunjuk sebenarnya semeton Pasak niki sama apa berbeda, baik dari kajangnya, dari tirta pengentas yang lain-lain. Beliau mengatakan sama. Nah, sebenarnya dalam pikiran saya itu mempermudah, dan akhirnya saya diberikan mandat oleh pengurus pura di sini. Dalam pikiran saya ini harus cepatnya untuk dipersatukan karena supaya tidak kemunculan pura-pura yang kecil-kecil itu lebih banyak, padahal tujuannya sama, kan? Seperti di Belitang 2 ini pura Pasak cuma satu niki di sini, tidak ada yang kecil-kecil lagi. Walaupun ada 1-2 itu karena sudah sebelum terbentuk Mahagotra. Bahkan bukan hanya di sini ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ada 35. Nah, tapi setelah saya menghadap ke pusat terus diberikan petunjuk, akhirnya pura niki lah yang diberikan mandat secara skala oleh pengurus maupun Ida Petahara di sana. Kiring juga memiliki melalui tirta suci beliau. Terus disanakan di sini, terus saya sosialisasikan. Sungkara beliau menerima semeton-semeton kita yang ada di 9 provinsi, 9 kabupaten. 9 kabupaten di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, indek piodalan
napi pengambilan untuk Piodalan untuk sementara niki karena durung teglingge kita masih memakai standar yang pertama dino Julung Wangi uku ngambil uku anggara kasih Julung Wangi sama niki masih mengikuti proses yang awal. Tahu nanti kalau misalnya mau teglingge kita coba mungkin nanti cari sistem setahun sekali atau seperti apa, karena apa? Mengingat semeton kita ini dari jauh-jauh, saya rasa untuk berkumpul lah cukup sekali. Tetapi di hari-hari piodalan ring catur priang di Bali kita tetap sembahyang ngayong gitu. Ngenten ngayong. Jadi yang berharap pemirsa DGS TV karena niki sebenarnya pura ini manfaatnya sangat besar sekali dan betul-betul menjadi contoh juga dengan peradaan pura di sini. Sistem dosa dalam ngayah itu tidak ada. Iuran juga tidak dipaksa dan tidak pernah, kita enjoy saja karena sekeluarga. Nah di sini ada kenyamanan yang bisa kita nikmati sebenarnya, bahwa pura itu bukan saja sebagai tempat berkumpul, tetapi tempat simakrama, belajar agama, kemudian meningkatkan hubungan kekeluargaan, karena sesungguhnya dalam Hindu itu adalah Wasudewa Kutumbakam yang dimulai dari keluarga. Nah kalau kita salah mengartikan kawitan maka akan terjadi keributan. Tetapi sesungguhnya leluhur kita idempu kuturan, sesungguhnya bagaimana kita memulai keluarga ini itu dari keluarga. Oh, berarti memang tidak ada iuran wajib segini gitu. Tidak ada. Setunggal pura niki dari odalan kita paling dalam odalan saja umat dibebankan 100, itu pun kalau yang tidak mampu ya tidak di ini. Nah, terus dana punia juga dapat. Jadi selesai acara ini dana punia itu lebih gitu. Nah, yang lagi yang seperti apa disampaikan Jero Mangku ini, kalau membangun, setelah membangun selesai bangunan dana punia itu masih. Nah, yang berharap kepada pemirsa DGS TV dimanapun berada, semeton-semeton saya pasek di seluruh Nusantara, tiang mohon untuk selalu mendukung, terus mengingat-ingat juga saudara kita yang ada di luar Bali. Memang bukan saja di Bali, tapi Sumatera Selatan memang banyak, tapi perlu mohon dukungan karena kita adalah daerah baru juga, transmigrasi, banyak juga tanggung jawab seorang Mahagotra ini luar biasa, terus mendanak juga tidak ada, terus kita harus membina sampai perjalanan 24 jam itu jaraknya dari sini sampai ke Musirawas Utara itu hampir dekat Bengkulu. Itu wilayah kita, ada yang laut. Nah ini tugas pembinaan Mahagotra yang memang tidak dibiayai, itu dari kantong sendiri. Nah terus belum tentu berkomunikasi untuk pembangunan pura, kalau bisa semeton tiang di seluruh Nusantara, semeton Pasek dan umat Hindu se-Nusantara mohon dukungan bantuan dana agar pelaksanaan pembangunan di segala bidang ini, karena banyak masih kekurangan, mohon dukungan dan bantuannya. Sukses semua. Sukses semua pemirsa DGS TV, itulah bincang-bincang kami dengan Ketua Mahagotra Sanak Saptarsi di Sumatera Selatan. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin berpunia, silahkan kirimkan punia Anda melalui rekening yang akan kami cantumkan di link deskripsi dan di layar yang sedang berjalan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi Sami Rahayu, jayalah Hindu Nusantara. Om Santi Santi Santi.